Ada kalanya manusia itu dia lebih pandai bersyukur ketika dia dalam kondisi yang serba kekurangan. Dan banyak pula orang yang ketika diberikan kekayaan, dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia ingkar dengan nikmat yang begitu banyak. Sehingga kemudian hartanya, kekayaannya menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin agar Allah memberikan anugerah kepada kita, kekayaan, harta benda, materi. Kita berharap semoga itu menjadi sebuah media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru harta benda yang kita miliki memalingkan kita akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat akan ditambah. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi yang tidak mau bersyukur kepada Allah, pasti nikmat akan berubah menjadi azab. Ada satu kisah yang sangat berharga ya bagi kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bernama Sa'labah bin Hasib. Sa'labah adalah salah satu sahabat baginda Nabi yang sangat disiplin dalam melaksanakan ibadah. Walaupun kondisi ekonomi rumah tangganya sangat minim dan terbatas, tetapi tidak menyebabkan Sa'labah ini dia berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sa'labah ini sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasul. Ibadahnya luar biasa. Disiplinnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah patut diacungkan jempol. Kalau sahabat yang lain ketika adzan baru datang, Sa'labah ini belum adzan sudah datang. Di mana ada ta'lim, ada halaqah, di situ Sa'labah pasti ada. Pendeknya, di mana ada Rasulullah, di situ pasti ada Sa'labah. Luar biasa ibadahnya. Hanya saja yang menyebabkan baginda Rasul penuh dengan tanda tanya dan heran, Sa'labah ini dia paling cepat datang ke masjid, tapi paling cepat pula dia pergi dari masjid. Datangnya paling cepat, pulangnya juga paling cepat. Ini yang kemudian Rasulullah heran, Sa'labah ini kenapa? Kalau sahabat yang lain selesai berjamaah, ada yang sibuk zikir, ada yang sibuk wirid, ada yang sibuk berdoa, ada yang sibuk baca Al-Quran. Tapi tidak dengan Sa'labah. Selesai dia berjamaah, salam, langsung pulang. Selesai sholat, langsung pulang, langsung pulang. Tidak zikir, tidak wirid, tidak doa. Baginda Nabi pun penasaran ya, kenapa Sa'labah ini kok begitu? Datangnya paling cepat paling dulu, pulangnya juga paling cepat paling dulu. Akhirnya baginda Rasulullah mengajak berbincang-bincang Sa'labah ini. Wahai Sa'labah, labaik ya Rasul. Kau ini kok seperti orang munafik. Kau ini seperti burung dalam sangkar, kayak nggak betah dalam masjid. Kau seperti orang munafik yang tidak merasa nyaman dalam masjid. Terus terang aku acungkan jempol, salut sama kamu. Belum adzan sudah datang, belum adzan sudah datang. Disiplin. Cuma kenapa kamu selesai sholat langsung pulang? Nggak zikir, nggak wirid, nggak doa. Apa nggak penting zikir, wirid, dan doa? Ditegur semacam ini, Sa'labah kemudian bilang, ya Rasulullah, maafkan saya.
Saya bukan menganggap bahwa wirid zikir nggak penting ya Rasul. Saya bukan nggak menganggap doa itu nggak penting ya Rasul. Sebenarnya saya ingin berlama-lama di masjid. Ingin zikir, wirid, munajat, doa, baca Quran, i'tikaf. Ingin ya Rasulullah. Lalu kenapa kamu setiap pulang, setiap kali selesai sholat berjamaah langsung pulang? Begini ya Rasul. Saya ini kebetulan punya kain cuma satu. Kain yang satu ini berduaan dengan istri. Jadi ketika saya sedang sholat berjamaah di masjid, istri nungguin saya. Bukan nungguin sayanya, nungguin kainnya. Gantian kain. Oh begitu? Iya. Jadi ketika saya selesai sholat, saya segera pulang. Jangan sampai istri saya terlambat melaksanakan sholat. Karena kain yang saya pakai gantian dengan istri saya. Oh begitu? Iya ya Rasul. Lalu bagaimana? Begini ya Rasul, ini sih mumpung saya ditanya ini. Kemarin-kemarin saya mau minta, ndak enak dan malu. Ini mumpung ditanya ya saya harus sampaikan apa yang bisa saya bantu. Begini ya Rasul. Anda kan Nabi, Rasul, iya. Nabi, Rasul itu kan biasanya doanya mustajab. Iya. Lu mau kamu apa? Tolong ya Rasul, doakan saya agar saya jadi orang kaya. Agar Allah memberikan harta benda kepada saya. Kalau saya punya kain, istri punya kain di rumah, asik ibadah di masjid ya Rasul. Saya nggak bakal buru-buru pulang ya Rasulullah. Saya ingin di masjid ini khusyuk, tenang, damai. Kenapa? Istri di rumah ada kain, saya pun punya kain sendiri. Tolong ya Rasul doakan saya supaya dapat rezeki menjadi orang kaya. Mendapatkan permintaan seperti ini, Nabi tersenyum. Wahai Tha'labah, sedikit kamu syukuri itu lebih baik. Daripada kamu dikasih banyak, kamu gak mampu dan kamu kufur, itu bahaya. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak kamu gak mampu membawanya. Oh gitu, iya. Baik ya Rasul, terima kasih atas nasihatnya. Pulanglah Tha'labah ini ke rumah. Besoknya masih seperti itu. Selesai berjamaah langsung pulang. Nabi tegur lagi, Tha'labah, kenapa kau masih seperti itu? Ya Rasul, iya. Ya kami sih ingin bersyukur kepada Allah. Saya nggak mau jadi orang yang nggak pandai bersyukur ya Rasul. Cuma kalau kain cuma satu, ya sulit juga kami bersyukur ya Rasul. Lalu bagaimana? Tolong ya Rasul doakan saya lah jadi orang kaya. Tha'labah, lah baik ya Rasul. Kau ini orang Islam kan? Iya. Muslim kan? Muslim ya Rasul. Saya mau nanya. Kalau seorang muslim itu yang jadi patokan pedoman siapa? Yang jadi contoh siapa? Engkau wahai Rasulullah. Saya? Iya. Yakin? Yakin ya Rasul. Engkau uswatun hasanah. Engkaulah contoh teladan buat kami. Baik, Tha'labah. Sekarang kau lihat aku orang kaya atau orang miskin? Orang miskin ya Rasul. Nah, aku saja sebagai teladan kalian bukan orang kaya kok. Kenapa kau minta kaya? Sana pulang. Baik ya Rasulullah, terima kasih sudah diingatkan. Pulanglah Tha'labah ini. Besoknya Tha'labah nekat itu. Nggak ditanya dia ngomong, ya Rasulullah. Gini mas Tha'labah. Kalau engkau mendoakan saya menjadi orang kaya ya Rasul. Aku punya harta benda yang banyak. Aku janji ya Rasul akan semakin soleh. Saya akan banyak bersedekah. Saya akan banyak memberikan hak-hak orang miskin, yatim piatu, semua kaum duafa akan saya kasih rezeki mereka. Akan saya bagi-bagi rezeki ya Rasul. Pokoknya kalau saya jadi orang kaya, saya pasti akan menjadi orang yang soleh. Tolong ya doakan saya ya Rasul. Doakan saya ya Rasul. Nabi sedikit tergoda ya dengan janji Tha'labah ini.
Sa'labah, labaik ya Rasul. Kau benar apa tidak ucapannya? Benar ya Rasul, saya berjanji. Kalau kau doakan saya menjadi orang kaya, dan aku menjadi orang yang kaya, banyak harta bendanya, saya akan menjadi orang yang dermawan ya Rasul. Semua kaum duafa akan saya kasih mereka sedekah-sedekahnya. Janji ya? Janji ya Rasul. Baik, kalau begitu saya baiat. Dibaiat oleh baginda Rasulullah, kemudian didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah ini. Setelah didoakan, ketika pulang, Sa'labah dikasih hadiah oleh baginda Rasulullah berupa kambing betina yang sedang bunting, sedang hamil. Sa'labah, ini saya kasih modal, kasih hadiah berupa kambing betina sedang bunting dia. Bawa pulang ini kambing, kau pelihara ya. Mudah-mudahan kambing ini bisa menjadi pintu rezeki kamu. Pelihara dengan baik, mudah-mudahan kambing membawa berkah. Baik ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Dibawa itu kambing pula, dipelihara, kemudian melahirkan. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, 6 menjadi 10, 10 menjadi 15. Berkembang, semakin banyak kambing Sa'labah. Semakin banyak perkembangan kambing Sa'labah ini. Akhirnya Pak Sa'labah mulai itu terlambat datang ke masjid. Yang semula belum azan dia sudah datang ke masjid, kali ini qomat dia baru datang. Mulai kocar-kacir Sa'labah. Semakin lama semakin hari itu kambingnya semakin berkembang pesat ya. Berkembang biak banyak luar biasa. Akhirnya dia mengembalanya sampai ke tempat yang jauh. Sampai di luar kota Madinah. Akhirnya datang mulai terlambat sholat. Dia masbuk ya. Sahabat sudah rokat kedua ketika dia baru datang. Mulai terlambat sholatnya, mulai terlambat. Kambingnya semakin banyak. Lama-lama dia sudah nggak nampak di masjid itu. Nabi bertanya, ini Sa'labah kemana ini? Kok dia sering menghilang ini? Sering nggak ada di masjid, kemana dia? Ya Rasul, iya. Sa'labah sekarang sukses, kambingnya semakin banyak. Dia mengembalanya sampai keluar kota. Sehingga dia nggak sempat berjamaah dengan kita. Kata Rasulullah, waduh, kalau begitu celaka Sa'labah. Celaka dia. Sampai 5 waktu pun, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar nggak kelihatan itu. Hanya 1 minggu sekali kalau hari Jumat saja Jumatan. Semakin lama semakin pesat perkembangannya, Sa'labah menjadi orang yang sangat kaya raya. Kambingnya sudah nggak terhitung lagi jumlahnya, ribuan ekor. Berubah Sa'labah jadi orang yang miskin menjadi orang yang sangat kaya. Miliarder lah kalau zaman sekarang mungkin ya. Jadi seorang yang hartawan, artinya melimpah ruah. Sudah mulai lupa dia dari masjid ya. Jumat pun sudah nggak kelihatan itu. Paling-paling sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha ini. Sholat tahunan itu. Sampai Idul Fitri pun, Idul Adha nggak kelihatan. Hilang sama sekali Sa'labah ini. Semakin kaya, semakin sukses, semakin maju usahanya, harta bendanya melimpah ruah. Lupalah dia dengan janjinya. Nah, satu hari ketika datang waktunya di mana umat muslim ini harus bayar zakat. Akhirnya baginda Nabi mengutus salah seorang sahabat. Kamu datang ke Sa'labah, dia kan sekarang jadi orang kaya kan, kambingnya banyak. Minta zakat darinya. Baik ya Rasulullah. Datanglah ini utusan dari baginda Rasul menemui Sa'labah. Sa'labah, ada apa kamu?
Ya, saya kesini atas permintaan Rasulullah. Mau apa? Mau minta kewajibanmu berzakat. Zakat? Iya. Cuma gitu aja kamu ke sini? Iya. Udah gampang, nanti saya ke sana. Kamu nggak usah ngambil zakat, biar saya yang bayar sendiri. Saya akan menghadap kepada Rasulullah. Baik, Tha'labah. Pulanglah itu utusannya. Pulang ini utusan menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana? Iya, udah saya sampaikan pesanmu untuk bayar zakat ke Tha'labah ini. Cuma dia bilang, udah gampang, nanti saya yang akan datang langsung di hadapan Rasulullah. Baik kalau begitu, ditunggu oleh baginda Rasul. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Enggak juga muncul. Datang lagi nih utusan menemui Tha'labah. Tha'labah, katanya kau datang mau menemui baginda Rasulullah untuk bayar zakat. Mana janjimu? Iya, tenang, saya nggak bakal lupa kok. Saya pasti akan datang menghadap baginda Nabi. Kau nggak usah bawel, nggak usah bolak-balik ke sini. Nanti saya ada waktu kesempatan, ada luang, saya akan menghadap baginda Rasul untuk bayar zakat. Baik, pulang lagi ini utusan. Sampai 3 kali pun tetap menolak. Tetapi Tha'labah ini ditunggu sampai beberapa hari, nggak muncul juga di hadapan baginda Rasulullah. Akhirnya turunlah teguran dari Allah, turun wahyu At-Taubah ayat 75-76. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah bahwa ketika Allah akan memberikan anugerah kepadanya, dia akan memberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Dia akan berjanji memberikan sedekah. Walakuna minas salihin, dan juga berjanji akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahu min fadlihi. Ketika Allah memberikan apa yang mereka minta, Allah berikan anugerah, bakhilu bihi, mereka menjadi orang yang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia sangat ingkar dan membangkang akan kebenaran. Ketika turun wahyu, disampaikanlah kepada Tha'labah. Tha'labah, barusan turun wahyu, bunyinya begini. Ini kayaknya wahyu ini nyinggung kamu. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah bahwa mereka kelak ketika Allah memberikan anugerah akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi orang yang ahli sedekah. Tapi ketika Allah mengabulkan doa itu, mereka menjadi orang yang berharta, menjadi orang yang kaya. Bakhilu bihi, mereka menjadi orang yang bakhil. Ini kayaknya menyinggung kamu, Tha'labah. Wah, kata siapa, kan bukan cuma saya, kan banyak orang yang lain. Tapi siapa lagi, Tha'labah? Yang digambarkan dalam wahyu ini tepat betul dengan kondisi sifat kamu kok. Langsung sadar ini Tha'labah, segera dia bertaubat, dia bawa hartanya untuk dizakatkan menghadap baginda Rasulullah. Ya Rasul, saya minta maaf, baru hari ini saya sempat menemui Anda untuk bayar zakat. Nabi sudah kadung, katakanlah mungkin marah, tersinggung ya. Apa kata Rasul? Tha'labah, kau bawa kembali hartamu, aku nggak butuh. Kau bawa kembali zakatmu, aku tolak zakatmu. Ya Rasulullah, tolonglah terima. Tidak, 3 kali utusanku menemui kamu untuk bayar zakat, kau selalu menolak. Berjanji akan datang sendiri, tapi mana janjinya? Sudah kau bawa pulang kembali hartamu. Nabi dengan agak sedikit nada tinggi ya, agak sedikit marah. Karena Tha'labah sudah ingkar janji. Dulu waktu masih miskin, ngerengek, minta didoakan akan menjadi orang yang kaya. Berjanji akan bersedekah, akan jadi orang yang dermawan. Ketika sudah terlaksana menjadi orang yang kaya, lupakan janjinya. Nabi tolak zakatnya, bawa pulang kembali Tha'labah. Akhirnya sampai baginda Rasulullah wafat ya. Singkat cerita, baginda Rasul wafat. Kemudian ada pergantian
kepemimpinan dari baginda Rasul oleh Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Thalabah pun kembali bahwa zakatnya, wahai Abu Bakar, terimalah zakat ini. Kata Abu Bakar, nggak mau saya. Kok nggak mau? Lah Rasulullah aja menolak kok. Baginda Rasul menolak. Mana mungkin saya bisa menerima apa yang ditolak oleh baginda Rasulullah. Dibawa pulang kembali itu zakatnya. Singkat cerita, Abu Bakar meninggal dunia, diganti oleh Umar bin Khattab. Kembali ini Tha'labah membawa zakatnya. Wahai Umar bin Khattab, tolonglah terima zakat saya. Enggak, saya nggak mau nerima, maaf saja. Bawa kembali nih harta kamu. Kenapa? Mana mungkin saya nerima zakat kamu sementara Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, mereka orang-orang yang hebat, orang yang dekat dengan Allah pun menolak zakat kamu. Lalu ngapain saya nerima zakat kamu? Bawa pulang kembali zakat kamu. Nah akhirnya mulailah kebangkrutan dialami oleh Tha'labah sampai puncaknya pada pemimpinan Utsman bin Affan. Tha'labah betul-betul dikembalikan oleh Allah dalam kondisi dia orang miskin kembali. Ini patut menjadi sebuah iktibar bagi kita, bahwa ketika kita menjadi orang yang orang yang fakir, orang yang miskin, kita menjadi hamba Allah. Nah, saat Allah merubah kondisi kita menjadi orang yang berada, orang yang berharta, jangan sampai iman kita luntur, jangan sampai penghambaan kita kepada Allah menjadi terbalik ya. Jangan sampai kita justru lupa akan perintah Allah, berpaling dari seruan Allah.